Assalamualaikum, lanjut lagi di belajar 3D printing dengan saya Wahyu. Dan kali ini settingannya simpel aja ya. Jadi cuman webcam sama ini file Excel yang di situ saya ketikin mengenai yang kita bahas hari ini adalah bagaimana untuk menentukan apakah sebuah produk itu layak untuk diproduksi dengan 3D printing atau enggak. Jadi gini ceritanya teman-teman, kalau misal punya ide, saya pengen bikin produk ini gitu. Terus ini worth it nggak sih diproduksi pakai 3D printing? Ini masuk nggak sih buat dijual gitu ya? Karena kadang-kadang kita udah bikin ternyata secara hitungan malah sebenarnya nggak untung gitu, atau malah mungkin nggak aman gitu. Nah langsung aja ya. Jadi ini adalah beberapa pertimbangan yang saya sharing bahwa ini adalah pertimbangan pribadi saya. Jadi disclaimer sedikit, kalau misal teman-teman ada pertimbangan lain ya monggo silahkan, atau nggak setuju ya silahkan juga nggak apa-apa. Nah ini adalah pertimbangan pribadi saya untuk satu produk itu oke nggak sih pakai 3D printing gitu ya. Pertama adalah langsung aja ya, ukurannya kecil di bawah 10 cm karena dimensi printernya. Jadi gini teman-teman, saya pakainya kan printer yang ukuran ini ya desktop ya, yang bednya sekitar 20 kali 20 cm, ini yang di sini nih, mungkin kelihatan dikit di kamera. Jadi pengennya ya produknya juga nggak bisa yang gede-gede gitu kan ya. Misal mau yang gede, misal 30 kali 30 cm itu akan butuh nyambung-nyambungin part dan itu kerjaan ekstra. Nah pengennya tuh yang kecil di bawah 10 cm, dan kalau bisa sekali print atau sekali produksi itu bisa 2 kali 2 atau 3 kali 3. Jadi dijejer tuh 1 2 3 1 2 3 1 2 3 gitu jadi 9, atau 2 2 jadi 4 kayak gitu. Jadi sekali produksi bisa langsung beberapa produk gitu ya. Oke. Nah, yang kedua pertimbangannya adalah bobotnya harus ringan. Karena speed untuk ngeprint itu yang hasilnya bagus ya. Kalau dari pengalaman sih sekitar 8 gram per jam. Tapi itu pakai printer saya. Kalau printer yang baru mungkin bisa lebih cepat dengan hasil yang lumayan bagus. Tapi tetap sih kalau misal cepat banget ya, misal aku nggak tahu lah ya, mungkin 12 gram per jam dikejar seperti itu ya speednya. Jadi speed printingnya tinggi banget. Nah itu hasilnya biasanya kurang bagus. Bisa jadi belepotan, bisa juga antar layernya tuh kurang nempel. Jadi pengalaman sih sekitar 8 lah yang masih oke. Kalau pakai printer yang ini yang saya pakai. Mungkin yang baru-baru bisa lebih cepat, tapi tetap perlu dites dulu ya, secepat apa yang masih masuk untuk dijual, masih pantas dan cukup kuat untuk dijual. Jadi pengennya bobotnya ringan. Ringan itu berapa? Nah itu tergantung kebutuhan ya. Tapi kira-kira dibayangin kalau misal saya mau produksi sehari itu 10 item atau 10 pieces, maka ya kalau bisa ya satunya sekitar 8 gram. Jadi kan kira-kira butuh 10 jam untuk produksi sehari. Mesinnya bisa 10 jam operasional, mungkin ada warming up, mungkin ada maintenance dan sebagainya, masih masuk lah ya. Gitu, oke ya, kebayang ya. Oke. Nah yang ketiga adalah ini, harganya masuk akal, jadi minimal dengan harga sekitar 1.000 sampai 2.000 rupiah per gram. Ini minimalnya nih. Jadi misal teman-teman punya ide bikin jepit rambut yang yang unik gitu ya, jepit rambut unik. Terus bobotnya si jepit rambut itu kalau di print adalah misalnya 5 gram. Maka kalau misal harganya cuma 5.000 itu berat ya. Tapi kalau harganya udah 10.000 ke atas, udah oke, udah masuk lah ya, udah bisa istilahnya udah masuk hitungan gitu. Terus misal produk lain ya, jadi macam-macam lah ya, misal pick gitar, pengen bikin pick gitar tebel gitu kan. Untuk ngeprintnya butuh sekitar misal 2 gram. Nah kalau harga jualnya misal minimal 4.000 itu masuk. Tapi kalau cuma 2.000 atau 1.000 berat ya. Oke, kebayang. Tapi ini patokan saya, teman-teman punya patokan yang lebih rendah monggo, atau lebih tinggi ya silahkan. Dan ini pakai, dalam hal ini printer yang pakai filament roll ya, bukan yang resin. Oke, langsung berikutnya. Bukan diperuntukkan untuk beban berat, panas tinggi, dan alat-alat safety. Karena kekuatan ikatnya antar layer itu emang agak riskan. Jadi misalnya nih, kita bisa bikin kayak karabiner pakai 3D printing, pakai filament mau PLA, mau ABS yang katanya lebih kuat gitu ya. Tetap pada saat dipakai karena bahannya plastik, terus juga ada layer-layernya, dan dalamnya itu pakai infill jadi nggak padat ya. Padat pun juga bukan yang seratnya nyambung semua, maka kekuatannya nggak cukup
nggak cukup tinggi gitu. Jadi kalau dipakai buat beban berat, terus ketemu panas tinggi misalnya ya, mau bikin part yang ditaruh di bawah kap mesinnya mobil. Mungkin ada filamen yang tahan temperatur tinggi, tapi rata-rata sih kayak PLA enggak lah, 50 ke atas itu udah mulai meleot. ABS tuh 80-an ke atas meleot. Biasanya segitu ya. Jadi beban berat, panas tinggi sama alat safety jangan. Kalau alatnya hubungannya sama safety ya, misalnya kayak tadi karabiner gitu ya, terus kayak cantolan-cantolan yang membuat keamanan, mendingan jangan ya, karena yaitu tingkat kekuatannya kita nggak bisa bener-bener andelin. Oke? Jadi ya kalau misal bikin produk pakai 3D printing, bagusnya juga dites dulu untuk mastiin kekuatannya kira-kira bisa seberapa nih gitu. Apakah cocok sama peruntukannya. Oke ya, kebayang ya. Nah, yang kelima, finishingnya nggak rumit. Oke, jadi misal nih kita bisa sih bikin produk 3D printing yang ini ya, kayak misal topengnya buat Wolverine gitu ya. Terus kayak misalnya Darth Vader gitu, yang tokoh-tokohnya Star Wars, itu bisa. Tapi finishingnya lumayan butuh waktu. Teman-teman perlu itu didempul, amplas, terus nanti ngecatnya juga ada base-nya dulu, primer gitu, terus kadang diamplas lagi, primer lagi, baru nanti ketemu cat coating terakhir yang clear atau doff gitulah ya. Nah, itu finishingnya cukup butuh waktu ya. Kalau misal harganya nggak masuk, berat. Tapi kalau misal nih teman-teman memang lebih ke kayak perlengkapan cosplay gitu ya. Misal satu topengnya tuh harganya misal 500.000 sampai 1 juta gitu, oke. Itu make sense. Tapi kalau dihargain Rp2.000 per gram dan topengnya misal 100 gram terus harganya jadi 100.000, masih nggak worth it sih. Karena finishingnya mesti dihitung nih. Jadi kalau saya sendiri milih yang finishingnya nggak rumit. Tetap ada finishing tapi prefer yang nggak rumit. Nah kalau yang rumit teman-teman mesti hitung, itu butuh bahannya apa, dan yang paling penting butuh berapa waktu ngerjainnya. Dan itu harus masuk ke komponen harga. Kalau enggak, sama aja di gratisin, capek. Enggak worth it. Jadinya malah nanti ya gitulah ya, enggak profitable. Oke? Secara bisnis jadi enggak bagus. Terus yang terakhir, yang keenam nih, ini preference personal saya menghindari produk yang bersentuhan dengan makanan. Artinya gini, masing-masing print itu misalnya, itu di antara layer-layernya itu kan ada ada lapisan-lapisan, itu ada gapnya kecil sih dia. Nah sebenarnya kalau material PLA sendiri itu ada yang bilang PLA itu food grade, ABS itu oke, masih lah ya. Cuman pada saat layer sama layer itu nggak semuanya rapet, dan itu pun masih ada ada bentuknya itu nggak rata nggak licin, tapi nonjol gitu. Nah di antara tonjolan itu bisa nyelip ada bahan-bahan kayak misal nih ya tepung atau apa gitu, itu lama-lama bisa jadi kuman di situ tempatnya. Jadi kayak inilah ya, kalau kita gigi gini ya, antar gigi kan ada selanya tuh, bisa ada plak, ada yang nyangkut di situ terus jadi kuman gitu kan ya. Nah ini anggap aja antar layernya tuh ya itu kayak gigi gitu, gerigi kecil gitu. Di antaranya bisa buat ngumpet si kuman. Dan ya ada yang bilang oke, ada yang bilang enggak, tapi saya prefer untuk enggak. Ada yang bilang bisa tapi dilapisin pakai resin. Jadi nanti surface-nya akan halus gitu, baru itu bisa. Resinnya yang food grade ya. Jadi itu nanti bisa buat produk yang bersentuhan dengan makanan. Misalnya nih bikin timbangan tepung gitu, skala takaran tepung, takaran kopi gitu. Ya monggo sih. Cuman kalau saya prefer untuk enggak. Kalau misalnya ada apa-apa saya tanggung jawab nanti kan sebagai yang bikin produk, nggak enak. Tapi kalau misal bisa bikin yang mungkin ada coatingnya atau dilapis plastik habis itu, ya monggo sih. Itu masing-masing. Jadi gitu, itu pertimbangan-pertimbangan saya. Apakah satu produk itu oke kalau dibikin pakai proses 3D printing. Dan sorry emang presentasinya simple banget kayak gini, tapi semoga bisa bisa cukup ngasih
ide, gambaran, masukan buat teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan yang ada hubungannya sama tema ini silahkan ketik di komentar, dan kalau misalnya nggak setuju monggo silahkan, itu masing-masing orang akan punya preference masing-masing, nggak masalah. Dan ya gitu aja untuk kali ini. Next video kita ngobrol lagi mengenai desain. Jadi ini ngalor ngidul, nanti lebih ke teknis. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Wassalamualaikum.